Hai semua, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap dan aku yakin banget kalian semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan finansial yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kembali lagi di channel aku dan selamat datang di channel aku untuk yang baru gabung dan juga salam kenal. Di sini channel aku bakal banyak ngebahas tentang keuangan dan self development dan juga kadang-kadang aku ada sisipin tentang masak-memasak kegiatan sehari-hari aku. So, teman-teman semoga enjoy dengan channel aku ya. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang keuangan dan kali ini yang bakal aku bahas itu apa aja sih macam-macam tabungan yang harus kita miliki di usia kita yang masih produktif ini. Nah, di sini bakal aku jabarin satu-satu apa aja yang bakal kita butuhin untuk kita tabung. So, teman-teman tonton video aku sampai habis ya. Kalau sudah ngebahas tentang tabungan ini aku paling seneng banget, paling semangat banget karena aku tuh orangnya paling suka yang namanya ngedengerin tentang cara nabung. Aku pun seneng banget nonton video-video gimana cara supaya kita ini bisa menabung. Jadi jangan sampai di usiaku yang udah puluhan tahun ini aku terlambat untuk menabung, walaupun juga aku ini udah sangat terlambat sebenarnya untuk mulai finansial, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. So teman-teman kalau yang lagi nonton video ini nih, kalau yang usianya masih baru belasan tahun, yang masih fresh graduate, yang baru mau mulai kerja, kalian benar-benar harus siapkan dana tabungan kalian sedini mungkin. Jangan pernah bosan untuk nabung, sekecil apapun tabungan kalian, yang penting konsisten, itu sangat bermanfaat untuk masa depan kalian. Jangan sampai di usia kalian udah 25 up, 30 up, atau bahkan 40 up kalian baru menyesal karena kalian tidak punya tabungan. Karena kita itu hidup sangat butuh akan tabungan, uang itu mungkin bukan segalanya ya, tapi segala yang kita hidup di dunia ini semuanya apa yang mau kita beli itu butuh uang. Untuk makan pun kita butuh uang, tapi tinggal kita ini pengen menggunakan uang ini dengan foya-foya atau dengan minimal, tergantung lifestyle kita gimana. Makanya teman-teman yang masih fresh graduate, yang masih muda itu kalian benar-benar harus benar-benar melek finansial, apalagi di zaman sekarang yang segala hal tentang financial, tentang investasi semuanya mudah kalian dapat. Cukup dengan modal handphone dan internet aja kalian udah bisa nambah wawasan tentang finansial. Beda banget pokoknya dengan zaman dulu, di era aku masih sekolah itu kayak hal-hal tentang financial, investasi itu hanya segelintir orang yang bakal ngebahas. Tapi kalau sekarang di semua platform kita mudah banget ngedapatin info tentang itu. Jadi teman-teman, yuk mulai sekarang kita benar-benar harus melek finansial, perbanyak wawasan kalian tentang keuangan, manajemen keuangan, supaya keuangan kalian itu dari dini udah tertata dengan baik. Kembali ke video. Nah, di sini tabungan itu ada terbagi dalam 3, yaitu tabungan jangka pendek, tabungan jangka menengah, dan tabungan jangka panjang. Nah, di dalam 3 tabungan ini nanti akan terjabar lagi nih, jangka pendek apa isinya, jangka menengah apa isinya, dan jangka panjang apa isinya. Nah, yang pertama yaitu untuk tabungan jangka pendek. Kita berkata tentang jangka pendek itu mengatakan dengan berdasarkan dari jangka waktu menabungnya. Jadi di sini aku bikin definisinya berdasarkan jangka waktu menabung ya teman-teman. Nah, untuk tabungan si jangka pendek ini itu jangka waktu tabungan yang kurang dari 1 tahun. Jadi pokoknya segala macam tabungan yang kalian kumpulkan hanya untuk kurun waktu kurang dari 1 tahun atau semaksimalnya 1 tahun itu masuk dalam kategori tabungan jangka pendek. Contohnya apa sih yang masuk dalam tabungan jangka pendek? Contohnya ketika kalian menabung untuk membeli gadget baru, kalian menabung untuk dana darurat, karena dana darurat adalah dana yang bisa kalian gunakan ketika keadaan darurat. Jadi jangka waktunya mungkin jangka waktu yang singkat, tidak sampai 1 tahun. Terus mungkin tabungan ketika kalian mau bayar pajak kendaraan, atau mungkin kalian mau liburan, atau kalian mau beli perabot rumah tangga, itu masuk ke dalam tabungan jangka pendek. Di mana sih tempat buat kita nyimpan uang tabungan jangka pendek? Karena kan kalau misalkan logikanya tabungan jangka pendek otomatis adalah tempat penyimpanannya adalah tempat yang mudah kita untuk cairkan uangnya, jangan yang sulit-sulit karena kan jangkanya jangka pendek. Nah, biasanya aku nyimpan untuk tabungan jangka pendek itu adalah di rekening biasa. Tapi rekeningnya ini adalah rekening khusus tabungan ya teman-teman. Karena aku selalu bilang di setiap video aku, kalau untuk uang tabungan itu rekeningnya harus dipisah antara rekening tabungan dengan rekening harian kalian supaya tidak terganggu nih uang tabungan kalian.
Nah, selain itu, selain menggunakan dengan tabungan biasa, kalian juga bisa menyimpannya dengan secara cash berdasarkan amplop-amplop yang biasanya itu dengan sebutan sinking fund. Ya kan, teman-teman pasti sudah familiar deh dengan kata-kata sinking fund. Banyak sekali sudah yang ngebahas tentang sinking fund. Aku pun ada ngebahas tentang sinking fund, dan dalam keuanganku setiap bulan juga aku punya sinking fund. Nah, jadi sinking fund itu adalah tabungan untuk tujuan tertentu dan dalam kurun waktu di bawah 1 tahun, biasanya maksimalnya 1 tahun, tidak terlalu lama. Jadi idealnya kalian memang kalau tabungan yang di bawah 1 tahun itu uangnya cash atau uangnya tetap ditabung di rekening, tapi yang mudah kalian cairkan uangnya, bukan yang susah kayak gitu. Lanjut, untuk jenis tabungan yang kedua adalah tabungan jangka menengah. Nah, kalau misalkan untuk tabungan jangka menengah ini artinya jika menurut jangka waktu adalah jangka waktu menabungnya itu kurun waktunya 1 sampai 5 tahun batasannya. Nah, untuk contohnya apa aja sih yang masuk di dalam tabungan jangka menengah? Misalnya kayak kalian mungkin kalian yang ada planning pernikahan bisa menggunakan tabungan jangka menengah ini untuk nyiapin dana pernikahannya, atau kalian yang mungkin pengen beli rumah lewat KPR, kalian harus nyiapin uang mukanya. Nah, mungkin kalian bisa gunakan tabungan jangka menengah ini untuk alokasikannya ke pengumpulan untuk DP rumah. Atau mungkin juga kalian ingin melakukan peremajaan kendaraan, misalkan kalian pengen ganti kendaraan. Nah, kalian bisa menabung untuk jangka waktu yang menengah ini 1 sampai 5 tahun, karena lebih baik kita itu beli motor secara cash daripada secara kredit. Jadi mending nabung aja dulu baru kalian beli kendaraannya kalau memang memungkinkan ya. Kalau memang teman-teman udah punya kendaraan sebelumnya yang memang masih layak pakai, jadi kalau saran aku mending nabung dulu. Nah, gunakan tabungan jangka menengah ini. Nah, terus di mana sih cocoknya kita simpan, atau produk apa sih yang cocok kita jadikan tabungan untuk jangka menengah kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih menyarankan teman-teman kalau menabung untuk kurun waktu lebih dari 1 tahun bahkan sampai 5 tahun itu cocoknya menggunakan emas, atau yang sekarang lagi musim itu reksadana, tapi jangan juga pakai reksadana yang pasar uang. Nah, kalau yang pertama tadi itu cocoknya untuk reksadana pasar uang, itu juga bisa tuh untuk tabungan di kurun waktu di bawah 1 tahun, karena reksadana pasar uang itu bunganya stabil dan juga lebih aman resiko. Nah, kalau misalkan untuk jangka menengah, bolehlah teman-teman pakai reksadana obligasi, karena itu dia akan lebih tinggi returnnya daripada inflasi setiap tahun. Jadi teman-teman masih ada dapat keuntungan. Dan kalau obligasi itu dia grafiknya juga masih lumayan naik ke atas, kayak turun dikit tapi nanti bakal naik lagi. Jadi untuk kalau jangka waktu 1 sampai 5 tahun itu masih oke. Deposito juga masih oke, karena kalau untuk sekarang itu deposito itu ada yang bisa diambil dalam waktu 1 tahun aja. Bahkan hitungan bulan juga ada sekarang produk bank yang depositonya bisa diambil hanya dalam hitungan bulan aja. Nah, tapi jadi 3 hal itu lebih cocok kalau memang teman-teman mau nabung untuk jangka menengah daripada teman-teman nabung simpan uang di bank aja, karena nanti bakal kepotong biaya admin, malah jatuhnya bukan untung malah jadi kurang uang tabungan teman-teman. Dan untuk tabungan jenis yang terakhir adalah jenis tabungan jangka panjang. Tabungan jangka panjang adalah tabungan dengan jangka waktu 5 tahun dan seterusnya atau lebih. Jadi pokoknya 5 tahun ke atas itu masuk dengan tabungan jangka panjang. Apa aja sih yang termasuk dalam tabungan jangka panjang ini? Nah, tabungan jangka panjang ini berkaitan biasanya dengan dana pendidikan anak nih. Kalau memang teman-teman yang baru married punya anak, nah ini bisa disiapin dana pendidikan anaknya dari sedini mungkin. Jadi jatuhnya akan menjadi tabungan jangka panjang kan, karena baru bisa digunakan ketika anak Anda mulai sekolah kayak gitu. Atau bisa juga tabungan jangka panjang inilah adalah tabungan buat kita di hari tua atau tabungan dana pensiun kita. Karena kan gak semua orang ya bisa punya uang pensiun. Biasanya kan hanya ASN yang ada dapat pensiun. Tapi kalau misalkan yang sipil, yang karyawan swasta, biasanya hanya punya pesangon atau biaya BPJS ketenagakerjaan yang bisa dicairkan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau memang teman-teman yang memang udah bekerja menyiapkan dana pensiun sedini mungkin, supaya nanti ketika usia pensiun ada uang yang bisa nge-cover kehidupan teman-teman selanjutnya, entah sebagai modal atau biaya kehidupan sehari-hari.
Produk yang cocok kita gunakan sebagai tabungan jangka panjang adalah salah satunya emas juga, terus bisa deposito juga, dan juga saham. Kenapa saham ini aku masukkan ke dalam tabungan jangka panjang? Karena kan saham ini nilainya naik turun ya. Kalau misalkan kita tipikal orang yang suka main saham, lebih cocok kita gunakan untuk jangka panjang, karena kebanyakan saham itu untuk beberapa tahun ke depan. Kalau memang teman-teman benar memilih sahamnya, biasanya tingkat kenaikannya akan naik ke atas dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau main jangka pendek, kadang dia masih naik turun banget gitu, kadang bisa kena di merah gitu, nggak selalu hijau. Tapi kalau memang untuk jangka panjang, insya Allah ketika teman-teman mau narik itu dalam keadaan hijau yang untung jadinya, bukan rugi kayak gitu. Nah, mungkin tentang jenis tabungan nih, ini ya 3 jenis ini. Kenapa sih aku bahas 3 jenis tabungan ini? Aku kasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman itu nggak salah menentukan cara menabungnya. Jadi jangan sampai ketika nabung untuk tabungan jangka pendek malah belinya emas. Nanti ketika mau dipakai emasnya harus dijual, jatuhnya rugi. Atau malah belinya saham, karena ketika dijual nanti pengen jual ternyata masih merah, nanti malah shock gitu, malah bingung. Jadi memang beda tabungan, beda juga cara kita menyisihkan uangnya atau menyimpan uangnya, supaya memang kita mendapatkan atau mencapai tujuan kita itu dengan sebaik mungkin, tidak salah sasaran, tidak salah jalan kayak gitu. Mungkin video tentang tabungan ini sampai di sini aja dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman supaya nggak salah lagi menganalisa jenis tabungannya dan cara menyiapkan tabungannya. Dan makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis, dan sampai ketemu di video lainnya ya. Bye bye.